Salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Jumpa lagi di channel ini. Saudara sekalian, kita sekarang berada di hari terakhir tahun 2022. Mari kita belajar dari kitab Keluaran pasal 33 ayat 1 sampai ayat yang ke-17. Sebelum kita membaca bagian Alkitab ini, mari kita berdoa. Ya Bapa Allah yang Maha Kuasa, kami muliakan nama-Mu atas perkenan Tuhan. Kami boleh berada di hari terakhir tahun 2022. Menjalani kehidupan di tahun selanjutnya, kami butuh firman-Mu. Ya Roh Kudus, tuntun kami dengan kuasa-Mu, sehingga firman yang kami dengar saat ini, yang kami renungkan saat ini, benar-benar berkuasa atas diri kami, sehingga kami menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Dengarkanlah sekarang kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Keluaran pasal 33 ayat 1 sampai ayat yang ke-17. Musa meminta penyertaan Tuhan di gurun. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah, berjalanlah dari sini, engkau dan bangsa itu yang telah kau pimpin keluar dari tanah Mesir, ke negeri yang telah kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian, kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu dan akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Peris, orang Hewi, dan orang Yebus, yakni ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu, karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk, supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan." Ketika bangsa itu mendengar ancaman yang mengerikan itu, berkabunglah mereka dan seorang pun tidak ada yang memakai perhiasannya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Katakanlah kepada orang Israel, kamu ini bangsa yang tegar tengkuk. Jika aku berjalan di tengah-tengahmu sesat pun, tentulah aku akan membinasakan kamu. Oleh sebab itu, tanggalkanlah perhiasanmu, maka aku akan melihat apa yang akan kulakukan kepadamu." Demikianlah orang Israel tidak memakai perhiasan-perhiasan lagi sejak dari gunung Horeb. Sesudah itu Musa mengambil kemah dan membentangkannya di luar perkemahan, jauh dari perkemahan, dan menamainya kemah pertemuan. Setiap orang yang mencari Tuhan, keluarlah ia pergi ke kemah pertemuan yang di luar perkemahan. Apabila Musa keluar pergi ke kemah itu, bangunlah seluruh bangsa itu, dan berdirilah mereka masing-masing di pintu kemahnya, dan mereka mengikuti Musa dengan matanya sampai ia masuk ke dalam kemah. Apabila Musa masuk ke dalam kemah itu, turunlah tiang awan dan berhenti di pintu kemah, dan berbicaralah Tuhan dengan Musa di sana. Setelah seluruh bangsa itu melihat bahwa tiang awan berhenti di pintu kemah, maka mereka bangun dan sujud menyembah masing-masing di pintu kemahnya. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka, seperti seorang berbicara kepada temannya, kemudian kembalilah ia ke perkemahan. Tetapi abdinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, "Memang engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat, tetapi engkau tidak memberitahukan kepadaku siapa yang akan kau utus bersama-sama dengan aku. Namun demikian engkau berfirman, aku mengenal namamu, dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Maka sekarang, jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu." Lalu ia berfirman, "Aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu." Berkatalah Musa kepadanya, "Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dengan umatmu ini, dibedakan dari segala bangsa yang ada di bumi ini?" Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku, dan aku mengenal engkau."
Luar biasa saudara sekalian pembacaan firman Tuhan saat ini. Salam sejahtera bagi kita semua. Tema khotbah kali ini adalah kesetiaan Allah kepada umat. Ada ungkapan bijak yang mengatakan hidup itu adalah sebuah perjalanan. Itu berarti hidup itu selalu bergerak. Hidup itu tidak statis, hidup itu dinamis, tidak diam. Kita telah melangkah di sepanjang tahun 2022 dan kita sekarang berada di hari terakhir tahun 2022. Sebelum kita melangkah di tahun yang baru, tahun 2023, mari kita evaluasi jalan hidup kita, lalu berbenah diri melangkah di tahun yang baru, tahun 2023. Untuk itu, mari kita belajar dari sejarah hidup bangsa Israel sebagaimana dicatat di dalam kitab Keluaran pasal 33 ayat 1 sampai ayat yang ke-17 ini. Keluaran pasal 33 ayat 1 sampai ayat yang ke-17 saya bagi di dalam 4 pokok pikiran. Yang pertama, ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Ini berisi penolakan Tuhan ya, berjalan bersama bangsa Israel. Tuhan Allah menolak berjalan bersama bangsa Israel. Saudara, ini sesuatu yang mengerikan. Tuhan menolak berjalan bersama bangsa Israel. Mengapa Tuhan menolak? Dari ayat 3 kita tahu, karena bangsa Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk. Ya. Dalam bahasa sederhana, bangsa Israel adalah bangsa yang keras kepala. Bangsa yang suka berbantah, bangsa yang suka melawan Tuhan. Dan Tuhan tidak suka bangsa yang seperti itu. Evaluasilah diri kita masing-masing. Jika kita adalah orang yang suka melawan, yang tidak mau taat kepada Tuhan, yang lebih suka berseberangan dengan jalan Tuhan, Tuhan tidak suka gaya hidup yang seperti itu. Dan ini menarik saudara sekalian. Tuhan sendiri yang selama ini menuntun bangsa Israel menolak berjalan bersama dengan bangsa Israel karena bangsa Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang keras kepala. Nah, apakah Tuhan membiarkan bangsa Israel melangkah sendiri? Tidak, saudara sekalian. Sekalipun Tuhan menolak berjalan bersama-sama dengan umatnya, tetapi Tuhan mengutus malaikatnya untuk menyertai perjalanan umat Israel ini. Dan malaikat ini diberikan tanggung jawab, diberikan peran untuk menghalau musuh dan menuntun bangsa Israel memasuki tanah Kanaan. Pokok pikiran yang kedua, ayat 4 sampai ayat yang ke-6. Di sini bangsa Israel berkabung. Ketika mereka mendengar bahwa Tuhan tidak mau lagi berjalan dengan mereka, bangsa Israel berkabung, dan ini ditandai dengan melepaskan perhiasan mereka. Kita tahu bersama apa fungsi dari perhiasan. Perhiasan itu kita kenakan untuk memperindah diri kita sendiri. Sehingga banyak orang yang mengagumi diri kita, banyak orang yang senang melihat kita, banyak orang yang menyanjung kita. Jadi perhiasan itu adalah untuk kemuliaan diri sendiri. Nah, saat bangsa Israel mendengar Tuhan akan membinasakan mereka, Tuhan tidak mau berjalan dengan mereka, bangsa Israel bertobat. Dan pertobatan itu ditandai dengan melepaskan perhiasan mereka. Jadi di sini bangsa Israel seolah mau mengatakan, Tuhan, mulai detik ini, kami tidak mau lagi mencari kemuliaan diri sendiri. Kami mau mencari kemuliaan Tuhan. Perhiasan yang ditanggalkan merupakan tindakan simbolik untuk diperlihatkan kepada Tuhan bahwa mereka benar-benar serius, bahwa mereka benar-benar mau kembali memuliakan Tuhan. Jadi jelas di sini pertobatan itu tidak cukup hanya bicara. Pertobatan itu diikuti dengan tindakan melepaskan perhiasan. Perhiasan adalah sesuatu yang sangat disukai. Bertobat berarti
melepaskan yang sangat kita sukai, dan kita ikut kehendak Tuhan. Yang ketiga, ayat 7 sampai ayat yang ke-10. Bangsa Israel sujud menyembah Tuhan. Setelah mereka melepaskan perhiasan, Musa membangun kemah pertemuan. Ketika Tuhan berbicara kepada Musa di kemah itu, bangsa Israel sujud menyembah Tuhan. Inilah sikap hormat. Saat Tuhan berbicara, umat menaruh sikap hormat kepada Tuhan. Saat kita menyanyi, Tuhan mendengar kita. Tetapi saat Tuhan berfirman, saat Tuhan berbicara, kita yang mendengar Tuhan. Dua hal ini harus kita ingat. Kalau kita menyanyi, Tuhan yang mendengar kita. Tapi kalau Tuhan berfirman, kita yang mendengar Tuhan. Dan sikap yang terbaik ketika kita mendengar Tuhan berfirman adalah menaruh hormat kepada apa yang disampaikan oleh Tuhan. Saya harus mengatakan hal ini secara tegas melalui kesempatan ini. Sebab ketika firman Tuhan dibentangkan, ada banyak orang yang tidak serius memperhatikannya. Ada orang yang mengambil kesempatan di saat seorang pelayan Tuhan berkhotbah, dia gunakan kesempatan itu untuk tidur. Ada yang menggunakan kesempatan itu bermain handphone. Ada yang menggunakan kesempatan itu bercerita dengan temannya. Padahal kesempatan itu adalah kesempatan untuk mendengar sabda Tuhan. Kesempatan untuk mendengar Tuhan berbicara. Milikilah rasa hormat. Milikilah sikap menghargai Tuhan ketika firman dibentangkan. Rentang waktu di saat firman diwartakan. Itu adalah rentang waktu kita mengambil sikap hormat kepada Tuhan dan mendengar sungguh-sungguh apa yang Tuhan firmankan kepada kita. Yang keempat, ayat 11 sampai ayat 17. Ini adalah dialog Tuhan dengan Musa. Musa tidak mau melangkah jika Tuhan tidak membimbingnya. Tidak membimbing dirinya dan juga tidak membimbing umatnya. Musa menegaskan di sini, dia tidak mau melangkah. Ini merupakan sikap iman yang luar biasa. Saya mengajak kita untuk membaca apa yang disampaikan oleh Musa di dalam ayat yang ke-13. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Perkataan ini dapat kita kutip dan menjadi keyakinan kita. Jika Tuhan tidak membimbing kita di sepanjang tahun yang baru, tahun 2023, kita tidak melangkah. Jadi perjalanan kita adalah perjalanan bersama dengan Tuhan. Nah, saudara sekalian, dari ulasan kebenaran firman Tuhan ini, kita mendapatkan sebuah pemahaman bahwa Allah kita adalah Allah yang menghendaki hati yang taat dan bukan tegar tengkuk. Jadi hati yang sungguh-sungguh taat kepada Tuhan, itu yang Tuhan inginkan dari kita. Sesaat lagi kita akan mengakhiri tahun 2022 dan kita akan memasuki tahun baru tahun 2023. Milikilah hati yang taat dan bukan hati yang tegar tengkuk. Sebab hati yang tegar tengkuk itu yang dibenci oleh Tuhan. Yang disukai oleh Tuhan adalah hati yang taat. Taat kepadanya, taat mendengar kebenaran firman-Nya dan melakukannya. Nah, dari ulasan kebenaran firman Tuhan ini, apa pelajaran yang dapat kita terapkan di dalam kehidupan kita? Saya mencatat 4 hal penting. Yang pertama, hiduplah taat, jangan tegar tengkuk. Ya. Kita sekarang berada di hari terakhir tahun 2022. Cobalah kita mengevaluasi kehidupan kita. Di sepanjang tahun 2022 ini, apakah kita sudah memiliki hati yang taat? Jika kita belum memiliki hati yang taat, sekaranglah saatnya bertobat. Kita kembali kepada Tuhan. Kita ikuti keinginan Tuhan. Dia menghendaki kita memiliki hati yang taat. Taat melaksanakan kebenaran firman-Nya. Bukan hati yang tegar tengkuk.
hati yang keras kepala, hati yang tidak mau mendengar firman Tuhan. Yang kedua, saat kita berbuat salah, saat kita salah langkah, langkah yang bijak adalah bertobat. Bertobat, bukan pembenaran diri atau menyalahkan orang. Semua orang bisa saja salah. Yang namanya manusia bisa saja salah. Yang namanya manusia bisa saja berbuat dosa. Nah, ketika kita berada dalam keadaan yang seperti itu, langkah yang terbaik adalah bertobat. Yang ketiga, milikilah sikap hormat saat Tuhan sedang berfirman. Ketika engkau berada dalam sebuah peribadatan dan firman itu disampaikan kepadamu, milikilah sikap hormat kepadanya. Dengarkan firman itu dengan sungguh-sungguh dan milikilah tekad untuk melaksanakan kebenaran firman Tuhan itu. Yang keempat, Tuhan itu setia kepada kita. Nah, percayalah pada kesetiaan Tuhan itu. Jangan melangkah jika Tuhan tidak bersama dengan kita. Berucaplah seperti Musa. Kita tidak mau melangkah jika Tuhan tidak bersama-sama dengan kita. Sesaat lagi kita akan memasuki tahun baru tahun 2023. Melangkahlah di tahun anugerah Tuhan ini dalam sebuah keyakinan Tuhan melangkah bersama kita. Tuhan menyertai perjalanan kita di sepanjang tahun 2023. Tuhan memberkati kita semua. Amin.